Bapak Ibu langsung saja ya, perkenalkan nama saya Wulandari. Siapa? Dari mana? Kalau tadi Bapak Ibu Wulandari Berubah Sleman Yogyakarta, tapi kalau Wulan aslinya dari Garut Jawa Barat, orang Sunda. Barangkali Bapak Ibunya di sini ada orang Sunda? Oh iya, berarti Bapak Ibu ini kita mau pakai bahasa Sunda apa Jawa? Jawa. Indonesia aja Ibu ya. Soalnya Wulan bisa bahasa Jawa tapi baru nggih aja. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu tadi sama Pak Ustadznya sudah disampaikan apa tujuan Wulan datang ke sini, tapi pastinya datangnya Wulan ke sini yang pertama ingin silaturahmi. Dan alhamdulillah Wulan ditugaskan dari Al-Falah. Yang pertama yaitu ada edukasi cara cepat mudah belajar baca dan menghafal Al-Qur'an. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, datangnya Wulan ke sini bukan maksud ingin menggurui apalagi mengajari, enggak. Hitung-hitung kita sharing, kita belajar bareng-bareng. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Wulan mau tanya dulu boleh? Bapak Ibu di sini sudah punya anak atau cucunya seorang penghafal Al-Qur'an? Ada. Alhamdulillah, Wulan doakan mudah-mudahan semua ibu bapak di sini punya anak cucu kita ataupun keturunan kita bisa menjadi penghafal Al-Qur'an. Karena insya Allah Bapak Ibu untuk belajar Al-Qur'an itu yang pertama tidak ada alasan, yang kedua tidak ada batasan. Batasannya batasan umur usia kita. Mau usia kita sudah 50 tahun bahkan 100 tahun pun hukumnya wajib kita belajar Al-Qur'an. Nah, terus kenapa nih untuk belajar Al-Qur'an itu tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya? Karena di dalam Al-Qur'an pun sudah ada jaminan kemudahannya. Contohnya saja, Bapak Ibu mohon maaf pernah lihat di TV atau di lingkungan kita ada salah satu penghafal Al-Qur'an tapi tidak bisa melihat? Ada ya. Berarti betul Bapak Ibu bahwasannya di dalam Al-Qur'an itu sudah ada jaminan kemudahannya. Mereka yang punya keterbatasan tidak bisa melihat pun Allah mudahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, mungkin Bapak Ibu ini untuk mempersingkat waktu supaya tidak keisyaan, boleh langsung mulai edukasikan pembelajaran Al-Qur'annya. Nanti kalau kita ikutin ngaji bareng-bareng 1-2 ayat aja boleh? Bapak Ibu izin, ini Wulan bawa Al-Qur'annya ya. Kalau Al-Qur'annya mas sama aja, sama yang biasa Bapak Ibu baca di rumah, nggak ada bedanya. Cuma dari Al-Qur'an yang Wulan bawa, di sini memiliki pembelajaran tambahan. Jadi kita nggak hanya belajar cara mudah baca ataupun cepat menghafal saja, tapi yang paling penting di dalam Al-Qur'an itu ilmu tajwidnya harus benar. Nah Bapak, Ibu izin seperti ini Al-Qur'annya. Dari Al-Qur'an yang Wulan bawa sama punya Bapak Ibu di rumah ada bedanya enggak? Saya hijau. Quran saya hijau. Iya, warnanya mungkin yang beda ya sama ukurannya. Kalau punya Bapak Ibu di rumah kan biasanya lebih besar ya. Berarti yang sama yaitu isinya. Isinya sama, ada 114 surat dan 30 juz Al-Qur'an. Diawali dengan surah Al-Fatihah. Surat terakhirnya surah An-Nas. Ini boleh buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mohon maaf, Pak Haji kelihatan enggak? Kelihatan kecil. Kecil. Pak Haji sebelah sini kelihatan ya Bu? Enggak kelihatan. Pak Haji kelihatan? Enggak begitu kelihatan. Tapi Al-Qur'annya kelihatan? Al-Qur'annya aja yang kelihatan? Bulannya enggak? Nah Bapak Ibu, ini kalau Wulan lihatkan satu persatu takutnya kelamaan ya. Ini langsung Wulan jelasin nggak apa-apa ya. Nih tadi pembelajaran tambahan selain tajwid ada apa aja. Jadi Bapak di sebelah kanan Al-Qur'an sini sama sebelah kiri Al-Qur'an sini kan di pinggir-pinggirnya ada kolom-kolom kecil Ibu ya. Fungsinya yaitu untuk pembelajaran tambahan. Contoh, di kolom pertama kita bisa mempelajari dasar-dasar ilmu fikih. Yang kedua ada hadis. Yang ketiga ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab diturunkannya ayat suci Al-Qur'an. Dan di Al-Qur'an ini selain ada arti, kita bisa mempelajari beserta ilmu tafsirnya. Nah Bapak Ibu mohon maaf, kan katanya tadi pernah lihat ada seorang penghafal Al-Qur'an tapi nggak bisa melihat. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mereka yang tidak bisa melihat cara menghafalnya gimana?
Dengerin. Pertama huruf braille. Nah, cuma kalau huruf braille itu kalau untuk menghafal itu lama Ibu, karena mereka harus pertama mengenal dulu rabaannya. Dan mereka yang tidak bisa melihat cepat menghafal yaitu melalui pendengaran. Karena Ibu Bapak jangankan anak-anak, kita aja orang tua Bu ya, kalau sering mendengar kan mudah menghafal Bu ya. Nah Bapak Ibu, kalau mereka yang tidak bisa melihat cepat menghafalnya dengan cara mendengarkan, pasti ada alat bantu. Di sini sama Bapak Ibu, ada alat bantunya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu? Ada yang sudah punya? Belum. Pernah lihat? Pernah. Di mana? Pameran. Ada yang tahu Bapak Ibu ini namanya apa? Oh ini ya Ibu. Stilus. Nah seperti kata bapaknya Bapak Ibu, ini itu namanya read pen. Apa? Read itu artinya baca, pen itu pena, berarti pena membaca. Bapak Ibu biasanya dulu kalau kita baca Al-Quran, alat bantu tunjuk ke Al-Qurannya suka pakai apa? Lidi. Lidi. Iya, Bapak Ibu dulu kalau kita baca Quran pakai lidi, begitu kita telunjukkan lidinya ke Al-Quran, itu yang ngaji lidinya apa mulutnya? Mulutnya. Kalau ini Bapak Ibu tempelkan ke Al-Quran, yang ngaji pen-nya. Tapi jangan mentang-mentang ininya yang ngaji, kita nggak ikutan ngaji. Dan jangan sampai ini dijadikan sebagai guru ngaji, jangan. Ini hanya sarana kedua, alat bantu untuk mempermudah umat Islam belajar baca Al-Quran. Contohnya tadi Bu, ada anak yang nggak bisa melihat, ada alat ini memudahkan mereka menghafal. Apalagi kan di zaman sekarang, anak-anak TPK itu seminggu paling 3 kali, 2 kali. Nah ini untuk membantu belajar kembali di rumah. Nah Bapak Ibu, kan di sini ada 6 tombol ya. Tapi yang perlu kita ingat, cukup tombol paling atas aja untuk menyalakan dan mematikan. Jadi Bapak Ibu, cara menyalakannya jangan dipencet-pencet gini ya, tapi ditekan, ditahan agak lama sampai ada bunyi. Bapak Ibu kedengeran? Ini biar lebih keras kedengerannya. Kalau replay-nya Wulan sanggup pakai speaker Wulan boleh? Boleh. Jadi Bapak Ibu, speaker ini hanya untuk contoh saja ya. Nih, misalkan Bapak Ibu biasanya punya speakernya yang jauh lebih besar. Nah ini readpen bisa disambung pakai speaker aktif yang ada di rumah Bapak Ibu. Ini kalau Wulan nggak pakai mic kedengeran nggak? Soalnya pegang ini ya. Bapak Ibu, ini insya Allah cara penggunaannya sangat mudah. Kalau misalkan contoh, ini sudah nyala, nggak perlu kita pencet-pencet lagi tombolnya, tinggal dipegang seperti pegang pensil. Yang ujungnya kita tempelkan ke ayatnya, biar lebih mudah kita mulai dari surat Al-Fatihah dulu ya. Nanti kita ikutin ya. Nah tapi Bapak Ibu di Al-Quran ini bertahap. Yang pertama ada untuk tahap belajar. Untuk kita yang ngajinya masih terbata-bata, caranya tempel di kolom paling atas 1 kali. Word by word. Kita pilih kayaknya seperti ini. Alhamdu. Gimana? Alhamdu. Ulangi lagi. Alhamdu. Alhamdu. Nah, kenapa cuma sampai alhamdu? Yaitu untuk kita yang baru belajar. Bapak Ibu kan kalau anak-anak baru belajar, gak mungkin dibacanya langsung per ayat, tapi dieja supaya apa? Makhraj hurufnya jelas, panjang pendeknya jelas, dan kita mengikutinya juga mudah. Sudah lancar, alhamdulillah. Lanjutkan lagi. Lillahi. Gimana? Lillahi. Lanjut lagi. Rabbi. Rabbi. Lanjutkan. Al-alamin. Al-alamin. Nah, sekali belum lancar, ulangi lagi. 2 kali belum lancar, ulangi terus sampai kita lancar membaca ayat suci Al-Quran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di TV Bu ya, kok banyak di situ anak mulai dari usia 3 tahun, 5 tahun, mereka sudah bisa menghafal Al-Quran. Karena apa? Sejak kecil mereka dekatnya dengan Al-Quran, bukan dengan handphone. Karena Bapak Ibu anak-anak itu sejak mereka lahir sampai usia 7 tahun itu lagi masa pinter-pinternya. Buktinya aja, Bapak Ibu mohon maaf, di sini ada gak anak cucunya yang suka
suka main HP? Oh, banyak sama berarti kan. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat anak cucu kita. Mereka pintar main HP, Bapak Ibu ajarin apa bisa sendiri? Bisa sendiri. Bahkan biasanya anak cucunya itu jauh lebih pintar daripada orang tuanya. Karena anak usia segitu itu lagi masa perkembangan emas, jadi sangat pintar-pintarnya. Dan ini fleksibel Bapak ya, bukan untuk anak-anak saja, untuk kita pun orang tua bisa sangat membantu. Untuk contoh saja, Bapak boleh dari bapaknya 1 orang, dari ibunya 1 orang untuk mencoba ditutulkan aja. Boleh dari bapaknya siapa Pak? Nah, kenapa? Betul, nah, betul. Ini maaf ulang nggak bisa nyamperin ya, kakinya soalnya baru patah. Saya tidak bisa duduk malah saya. Oh iya, gak apa-apa Pak Haji. Izin Bapak. Nanti diikutin ya, Bapak. Tes gitu. Lanjut dari Ar-Rahman dan kan langsung diangkat. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Maliki. Yaumi. Satu lagi Pak. Ad-Dini. Agama. Pak Haji. Iya, makasih Bapak. Boleh dari ibunya Ibu siapa? Oh enak. Hati. Iya. Udah koreksi. Ini kan patah satu-satu. Iyaka Iyyaka na'budu na'budu wa iyaka Satu lagi. nasta'inu. nasta'inu. Gampang Pak Haji. Makasih, Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini caranya sangat mudah ya. Ditempel, didengarkan, lalu kita ikuti. Dan ini juga insya Allah Bu, Pak, sangat membantu supaya anak cucu kita tidak buta huruf terhadap Al-Quran. Karena contoh, begitu anak tempelkan ke ayat, otomatis kan mereka lihat hurufnya Bu ya. Jadi membantu mempercepat mengenal huruf-huruf Al-Quran. Nah yang paling penting, baca Al-Quran harus beserta ilmu tajwid. Karena baca Al-Quran tidak seperti baca Quran. Baca Quran salah aja 1 huruf bisa beda arti. Tapi bagi kita yang selalu memperbaiki bacaannya, 1 huruf dinilai 10 pahala. Nah Bapak Ibu, di sini kalau mau belajar tajwid di sebelah kanan Bapak kan ada tulisan tajwid Ibu ya. Tempelkan dulu ke tajwidnya seperti Word ini. by word dan tajwid. Nah contoh di sini ada hukum bacaan tajwid dari Unzila. gimana? Unzila. Kita dengarkan apa hukum bacaan tajwid dari unzila. Unzila. Non sukun bertemu huruf za. Hukumnya ikhfa. Hukumnya apa? Ikhfa. Nah, kenapa disebut ikhfa? Nanti dijelasin lagi. Yaitu menyamarkan bunyi non sukun disertai dengan seukuran 2 harokat. Tertulis unzila, dibaca unzila. Dibaca gimana? Unzila. Hukum tajwidnya tadi apa? Ikhfa. Jadi ibu bapak di sini bukan hanya ikhfa saja ya. Idhar, ikhlas, idgham, qalqalah, sughra, kubra, semua hukum tajwid bisa kita pelajari semuanya. Tapi mohon maaf gak bisa ulang jelasin semua sekalian ya. Ini contoh saja. Tapi perlu kita ingat Bapak Ibu, ini bukan untuk pengganti guru ngaji, tapi ini hanya sarana kedua untuk membantu kita belajar Al-Quran. Nah selanjutnya, Neng alhamdulillah Bapak Ibu baca Qurannya sudah pada lancar, pengen membacanya per ayat. Ya. Bapak kan kalau tadi per kata ya, Ya, itu ya. khusus untuk belajar. Kalau per ayat, di bawah sini ada pilihan 4 qori internasional. Jadi setiap qori beda irama, tergantung Bapak Ibu sukanya qori dari mana. Jadi pilihan qorinya ada dari Mekah, Madinah, India, sama Indonesia. Pertama Ya. kita pilih qori dari Indonesia dulu. Al-Ustaz Fadlul Aziz bin Salawat. Pilih ayatnya 1 kali. Alhamdulillahi Rabbil
Satu ayat Bapak Ibu ya. Ganti korinnya yang dari Mekah ada namanya Syekh Abdurrahman Al-Imam Imam Syekh Masjidil Haram. Abdurrahman As-Sudais. Maka ke ayatnya. Oh, masuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda nggak Bapak Ibu? Beda. Apa pepet korinnya dari India ada namanya India, Syekh Syekh. Al-Ghazali. Al-Imam Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Oh, Kita pilih ke ayatnya satu kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi masing-masing kori ini beda irama ya, tergantung ibu bapak sukanya kori dari mana. Atau contoh gini, nih bapak ibu biasanya kalau pagi siang sore kadang sibuk ya, belum masak, belum beres-beres. Di sela-sela kesibukan kita nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau kita nggak ada waktu untuk membaca, paling minimalnya kita ada waktu untuk mendengar. Membaca sama mendengarkan sama-sama punya nilai pahala dan rahmatnya. Cuma ibu kalau lagi masak bapak ya kan nggak mungkin tembak satu ayat balik lagi tempel kan repot ya. Bapak ibu di atas sini ada nama suratnya. Kalau pengen mendengarkan satu surat pilih ke nama suratnya otomatis diputar satu surat. Untuk contoh saja, bapak ibu boleh kita bareng-bareng mendengarkan satu surah Anas boleh? Boleh. Bapak ibu kan kalau di surat-surat pendek di sini ada nama suratnya ya kayak dalam Quran biasa. Pilih ke nama suratnya otomatis diputar satu surat. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jadi Bapak Ibu ini putranya satu surat ya. Kita mendengarkan Al-Quran bisa sambil masak, sambil beres-beres, sambil main HP juga bisa. Supaya apa? Pekerjaan rumah beres, masak beres, pahala juga dapat. Bukan pahalanya aja yang dapat. Ketika kita sering mendengar, otomatis hafalan juga dapat. Buktinya aja banyak anak-anak yang mohon maaf yang punya keterbatasan tidak bisa melihat pun karena istiqomah mendengarkan Allah mampukan untuk menghafal Al-Quran. Nah Bapak Ibu, kan tadi kita mendengarkannya satu surat Pak ya. Dan Bapak pengen mendengarkan per halaman bisa. Di atas ini ada nomor halamannya, pilih ke nomor halamannya otomatis diputar satu halaman. Atau pengen mendengarkan per juz. Contoh juz ke-30 dari An-Naba sampai Anas, pilih ke nomor juznya di sini otomatis diputar satu juz. Bapak Ibu kan tadi mulai jelaskan ada tentang asbabun nuzul ya. Dan misalkan contoh, Bapak Ibu pengen tahu surah Anas itu diturunkannya di kota mana? Ibu Bapak pilih dulu di sebelah kanan sini ada tulisan asbabun nuzul. Sababun nuzul. Tempel di pinggir surah Anas. Bahwa surat An-Nas termasuk surat Makkiyah. Bahwa surah Anas termasuk surah Makkiyah. Berarti surah yang diturunkan di kota Mekah. Kita dengarkan Si tokohnya mengajak umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari ragam bentuk kejahatan. Nah, di situ kok dalam kandungan surah Anas itu senantiasa mengajak umat manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk macam kejahatan. Mau kejahatan dari manusia, sihir, iblis, dan yang lainnya. Kayak contoh saja, Bapak Ibu kan kita setiap mau tidur dianjurkan baca surah Al-Mulk ya. Nah tujuannya supaya apa? Terhindar dari siksa kubur. Atau setiap hari Jumat dianjurkan baca surah Al-Kahfi. Tujuan yang pertama supaya nanti di hari kiamat kita terhindar dari fitnah Dajjal. Dan yang kedua, siapa yang punya urusan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu biasanya kalau kita baca Al-Qur'an suka sama artinya? Artinya suka pakai bahasa apa Bapak Ibu? Indonesia. Nah Bapak Ibu di Al-Quran ini
Coba. Misalkan Bapak Ibu pengen tahu arti dari alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya mau pakai bahasa apa Bapak Ibu? Coba. Jawa. Bapak kan di sebelah kiri sini ada tulisan bahasanya Ibu ya. Ya. Pilih ke bahasa Jawa di sini. Sekalian pangalembono ibu dari Allah kami mangirani kabeh alam. Lalu Bapak Ibu, Coba. ini bahasa Jawanya Jawa nih. katanya yang halus banget ya. Soalnya kemarin ada jemaah yang lainnya Ibu kok nggak paham katanya pada orang Jawa. Ya. Sundanya mau mendengarkan? Kita dengarkan Sundanya. Sadaya puji kagungan Allah anu mangeranan sadaya alam. Ini Sadaya. Sundanya. Sundanya Mau pakai apa? Indonesia juga bisa. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, jadi artinya kalau Bapak Ibu di sini kan orang Jawa ya, mau pakai bahasa Jawa bisa. Nah selanjutnya Bapak Ibu kan kalau alif lam mim itu artinya hanya Allah yang tahu. Tapi Bapak Ibu kita bisa mempelajari tafsir dari alif lam mim. Nah insya Allah di sini kita bisa mudah belajar tafsir. Caranya Bapak Ibu kan di atasnya ada tulisan tafsir ya. Tempelkan dulu ke tafsirnya. At-tafsir Tanwir bin Bas fi tafsir Ibnu Abbas. Nah kan Bapak Ibu ini tafsirnya itu dari Ibnu Abbas ya. Cuman kelebihan di Al-Quran ini untuk tafsir tidak dijelaskan dari satu pendapat saja, tapi dari beberapa pendapat pun akan dijelaskan. Contoh, nih Bapak Ibu pengen belajar tafsir surat Al-Baqarah ayat pertama yaitu alif lam mim. Pilih ke ayatnya satu kali. Alif Lam Mim. Alif adalah Allah. Lam adalah Jibril. Mim adalah Muhammad. Kedengeran Bapak Ibu? Alif lam mim, alif adalah Allah, lam adalah Jibril, mim adalah Muhammad. Itu baru pendapat pertama. Nanti di sini akan dijelaskan dari beberapa pendapat yang Pendapat lain. lain mana? Nah, cuman kalau tafsir kan panjang Bapak ya. Jadi ini jeda dulu ini untuk contoh saja. Untuk belajar tafsir pun sama tinggal ditempel aja. Nah, yang terakhir di Al-Quran ini, Bapak Ibu mohon maaf, kadang kalau kita belajar Al-Quran di rumah sendirian, kadang kita nggak tahu letak kesalahan kita di mana ya. Ini untuk contoh saja, Bapak Ibu boleh kita bareng-bareng baca Bismillah sama Alif Lam Mim satu ayat aja boleh? Ya. Bismillah langsung ke Alif Lam Mim ya. Ya. 1, 2, 3. Sudah satu ayat saja. Nah coba kita perhatikan bacaan kita masing-masing ya. Kalau bacaan kita sudah tepat, alhamdulillah kita lanjutkan bacaannya. Kalau belum tepat kita perbaiki bareng-bareng. Kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Gimana ibu bapak sudah pas apa belum? Kurang dikit. Panjangnya harusnya berapa harokat? Lamnya 6 harokat, mimnya 6 harokat. Oh iya geng, ternyata bacaan kita kurang panjang. Kita perbaiki panjangnya. Karena Bapak Ibu, istimewanya Al-Quran ini setiap kita mengulang bacaan kita satu huruf dinilai 10 pahala. Apalagi bagi kita yang masih belajar, falahu ajra, pahalanya dilipat gandakan daripada bacaan yang sudah lancar. Oh kalau gitu nih mending gak lancar-lancar deh. Gitu. Ini itu Bu untuk memotivasi tetap pahalanya itu lebih banyak yang lancar itu seperti apa? Yang masih belajar ngajinya udah baru satu ayat tapi yang sudah lancar sudah satu surat, yaitu untuk memotivasi. Jadi 10 pahala dari kesungguhan kita belajar, 10 pahala dari setiap huruf yang kita bacakan. Bapak Ibu, ini pokoknya caranya sangat mudah ya, cukup ditempel-tempelkan saja ke setiap ayat yang pengen kita pelajari. Atau contoh seperti ini, nih Bapak Ibu gimana? Kayak orang tua bulan sudah sepuh, kalau 6 harokat kepanjangan nggak sampai harokatnya nggak apa-apa Bu. Bapak Ibu sanggupnya 3 harokat 3 harokat. Bapak Ibu sanggupnya 5 harokat 5 harokat. Yang penting setiap bacaan ada usaha untuk memperbaikinya.
Bapak Ibu, ini mohon maaf ada 30 juz Al-Quran, tidak bisa ulang jelaskan semua sekarang. Mudah-mudahan apa yang ulang sampaikan sedikitnya ada ilmu yang bermanfaat. Ulang yang Al-Qurannya Shadaqallahul Azim. Dan di sini Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada 4 buku tambahan. Biasanya kalau sebelum ke Al-Quran kita belajar apa dulu? Nah di sini ada ikranya Bapak Ibu. Tapi untuk ikra di sini tempel dulu ke jilidnya. Iqra al-mubarak. Nah ini baru tempel ke huruf-hurufnya. Contoh bulan tempel di huruf Sa. di mana? Sa. Ada lagi? Sya. Sya. Jadi ikra ini sama Bapak Ibu tujuannya untuk membantu mempercepat anak cucu kita mengenal huruf hijaiyah. Karena contoh, begitu anak tempel di huruf A, otomatis kan mereka lihat hurufnya Bu ya. Oh ini A, ini B, ini Ta. Ini contoh ikra 1 sampai 6 ada. Dan di sini ada untuk juz amma. Juz amma juga sama, tempel dulu ke Juz juznya. amma al-mubarak. Lalu kita pilih ke ayatnya 1 kali. عما يتساءلون Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan kisah Nabi dan Rasul. Karena kan kisah para Nabi juga penting ya. Termasuk kisah Ashabul Kahfi di sini ada. Pilih ke jilidnya. Kisah-kisah fantastis dalam Al-Quran. Dan misalkan Bapak Ibu pengen dengerin kisah Fir'aun dan Nabi Musa, ini kisah bisa dibaca. Tapi kalau lagi sibuk kita dengarkan aja Bu. Pilih ke judulnya 1 kali. Kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan di kalangan Bani Israel. Ini ceritanya nggak ulang habiskan sampai akhir ya. Takutnya kita ngantuk Ibu di sini. Karena ulang kalau dengerin cerita suka ketiduran. Tapi jangan khawatir. Kalau dengerin cerita di sini, ceritanya selesai kita ketiduran 2 menit gak dipakai otomatis mati sendiri. Dan yang paling terakhir di sini ada namanya buku saku. Pak Haji mohon maaf buku sakunya kelihatan? Ya. Ibu Dikit. kelihatan? Ya. Kira-kira mirip apa? Ha. Apa ya betul? Ini sengaja Bapak Ibu Al-Quran dimiripkan HP ya supaya bisa menjadi salah satu mengalihkan ketergantungan handphone pada anak. Karena Bapak Ibu mohon maaf sekali banyak bulan temukan di lapangan ada sebagian dari orang tua ketika anaknya lagi nangis supaya gak nangis yang dikasihnya apa? HP. Anak supaya antar yang dikasih HP. Makanya gak heran Bu, ketika mulai lihat banyak anak di zaman sekarang mulai dari usia 1 tahun, 2 tahun, mulai pintar jalan, pintar ngomong, pintar main HP ya. Nah jadi Bapak Ibu manfaat buku saku ini supaya mudah dibawa kemana-mana. Neng ibu bapak mau mudik daripada dalam perjalanan kita telinga kita nganggur ya, alangkah baiknya kita mendengarkan ayat suci Al-Quran. Karena apa? Kita sebagai manusia diwafatkan sesuai kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita mendengarkan Al-Quran diwafatkan dalam mendengarkan, insya Allah bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu kan kalau bawa Al-Quran seperti ini repot ya, kalau kemana-mana takutnya lupa naruh atau dengerin di HP banyak gangguan. Jadi Bapak kalau kemana-mana cukup bawa buku saku sama pennya aja. Iririn pen bisa disambung pakai headset supaya kita khusyuk mendengarkannya atau pakai speaker di mobil juga bisa. Jadi di buku saku ini insya Allah sudah sangat lengkap. Ada 114 surat. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan pengen mendengarkan dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak harus kita bawa Silahkan Al-Quran. Nah cukup Bapak Ibu Tujulan Al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman Al-Imam Al-Syekh Sidi Al-Minshawi. Nah, Ibu di sini kan ada surat nama surat-suratnya ya. Iya. Nomor berapa? Ya, kita pilih ke nama surahnya di sini. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa diputar ya. Jadi kita tidak harus buka Al-Quran, cukup di buku saku ini aja. Dan di sini ada tuntunan doa dan zikir. Doa naik kendaraan, doa untuk kedua orang tua, doa supaya ilmu kita bermanfaat, atau doa supaya diberi kekayaan juga ada Bapak Ibu. Nah, sekarang ke gambarnya 1 kali. Doa agar diberi kekayaan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, ini doa-doa insya Allah sudah ada. Dan di sini ada doa tuntunan manasik haji dan umroh. Bapak sama Ibu
semoga bisa berangkat lagi. Amin. Yang belum berangkat kayak bulan semoga segera Allah mudahkan. Amin. Yang penting kita punya apa Bapak Ibu? Semangat. Bapak Ibu punya niat semua? Ya. Siap tahun ini berangkat? Ya. Insya Allah siap ibunya. Kita mah percaya aja sama Allah. Allah itu tidak pernah memanggil orang yang mampu, tapi Allah mampukan orang yang dia panggil. Semoga ibu bapak yang hadir di sini segera Allah mampukan segera haji ataupun umrah. Jadi insya Allah doa-doa dari kita berangkat sampai pulang lagi sudah ada. Dan terakhir di buku 1 ini sudah ada untuk belajar tata cara wudhu, belajar tata cara mandi wajib, belajar sholat, mulai wajib sama sunnahnya ada. Bapak ibu di rumah punya anak cucu laki-laki. Anak laki-laki kan wajib bisa azan ya. Bapak dari di sini yang azan siapa Pak? Iya, mau belajar azan bisa pilih ke gambar azannya 1 kali. Ini ulang jeda dulu Pak ya, takut kadang-kadang keluar nanti sampai sudah ada bisa. Nah, atau misalkan Bapak Ibu pengen dengerin Al-Quran dibacakan beserta artinya bisa. Misalkan contoh Bapak Ibu pengen mendengarkan surat Ar-Rahman 1 surat nanti akan dibacakan berikut beserta artinya. Contoh, pilih ke nama suratnya 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Dia menciptakan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, ini diputarnya langsung beserta artinya. Jadi ketika kita sering mendengar beserta artinya, kita pun akan insya Allah sangat cepat untuk belajar Al-Quran berikut beserta terjemahannya. Jadi Bapak Ibu, ini mulai jelaskan kembali ya, kenapa diciptakannya Al-Quran seperti ini. Selain untuk membantu mempermudah umat Islam belajar baca Al-Quran, tujuannya satu, yaitu untuk mengimbangi teknologi di zaman sekarang. Yang mana kita lihat di zaman sekarang Al-Quran sudah mulai ketersampingkan dengan yang namanya HP. Ulang doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang berkumpul di sini semuanya kita bisa termasuk dalam golongan ahli Al-Quran. Karena insya Allah yang dikatakan ahli Al-Quran itu bukan artian kita harus hafalin dulu 30 juz atau harus lancarkan dulu baca Qurannya baru dikatakan ahli Al-Quran. Enggak, ahli Al-Quran itu dia yang istiqomah belajar baca Al-Quran. Walaupun kita ngajinya masih terbata-bata, masih sangat kesulitan, tapi kita istiqomah memperbaiki bacaan kita sampai nanti kita wafat, insya Allah itulah ahli Al-Quran. Karena kan kata Al-Quran juga, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena Bapak Ibu, Al-Quran itu dilihat dari sisi manapun semuanya mulia. Yang membacanya mulia, yang belajarnya mulia, yang mendengarkannya mulia, yang mengajarkan juga mulia. Bukan hanya itu, Al-Quran juga kan Ibu diturunkannya pada bulan apa? Bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan pun menjadi bulan paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, bulan penuh ampunan. Karena apa? Diturunkannya Al-Quran pada bulan itu. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar pun menjadi malam paling dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam. Sampai ada yang itikaf supaya bisa mendapatkan malam tersebut. Karena apa? Diturunkannya Al-Quran pada malam itu. Dan Al-Quran diturunkan pada hari Jumat. Dan hari Jumat pun menjadi hari paling baik di antara hari-hari yang lainnya karena diturunkannya Al-Quran pada hari itu. Berarti betul Bapak Ibu ya, bukan kita aja sebagai manusia, bahkan hari malam pun menjadi mulia kalau sudah berhubungnya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini bisa menambahkan